Salam pembaharuan, saudara. Aktivis mahasiswa angkatan 98 yang tergabung dalam Barikade 98 mengecam keras fitnah yang dilakukan Faisal Assegaf terhadap Menteri BUMN Erick Thohir. Kasus ini berawal saat kuasa hukum Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, menyebut ada Direktur BUMN yang mengelola dana kampanye seorang calon presiden 2024 sebesar 300 triliun rupiah. Selain itu, Komarudin Simanjuntak juga menyebut pejabat BUMN tersebut juga memiliki banyak istri. Dalam video itu, Komarudin tidak menyebut bahwa sosok tersebut adalah Erick Thohir. Akan tetapi, Faisal Assegaf yang mengunggah potongan video Komarudin itu menambahkan kalimat yang menyinggung Menteri BUMN tersebut. Erick Thohir punya istri banyak, semuanya dia nikahi secara gaib. Anak dan istri pertama Erick Thohir sampai sekarang biaya sekolahnya pun belum lunas. Bunyi tulisan dalam unggahan Faisal tersebut. Ifdal Kasim menjelaskan, Erick Thohir merasa dirugikan atas narasi yang dibuat dalam video yang diunggah Faisal Assegaf lewat akun Instagramnya. Faisal Assegaf telah melakukan fitnah keji atas klien kami Menteri BUMN Erick Thohir, kata Ifdal saat ditemui awak media di Bareskrim Polri Jumat 26 Agustus 2022. Pada hari ini, kita telah melaporkan saudara FA ke Bareskrim Polri. Laporan dibuat oleh DPW Barikade 98 DKI, Jawa Barat dan Banten, ujar Ketua DPW Barikade 98 DKI Jakarta, Deki Malutesi, Sabtu 27 Agustus 2022. Deki mengatakan, laporan ini menjadi komitmen Barikade 98 terhadap propaganda dan fitnah itu memiliki muatan politis, salah satunya Menteri Presiden Jokowi. Kami melihat ada muatan politis di balik fitnah kepada Bapak Erick Thohir ini, sebab kita tahu kinerja Bapak Erick Thohir saat ini melakukan bersih-bersih di BUMN. Jangan sampai kinerja ini mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang sengaja demi kepentingan kelompok atau pribadi kemudian menyebar fitnah, ujar Deki. Dia menilai sosok Erick Thohir sebagai Menteri BUMN memang acap kali mendapat serangan fitnah dari pihak-pihak yang ingin ambil untung. Ada beragam motif tentunya, seperti banyak kepentingan pribadi yang tak terakomodir, jadi melontarkan fitnah. Ada pula proksi dari pihak yang terganggu dengan bersih-bersih yang dilakukan BUMN, ujarnya. Ia menilai fitnah yang dialamatkan Faisal kepada Erick Thohir sudah jauh melebar dari kepatutan, sebab telah melecehkan harkat keluarga dan manusia. Kita tahu track record FA selama ini yang kerap menebar provokasi ke berbagai pihak. Oleh karena itu, Barikade 98 terus mendukung Erick Thohir agar terus melakukan bersih-bersih di BUMN. Mereka optimis kebijakan Erick Thohir maupun Presiden Jokowi dalam membenahi BUMN telah sesuai dengan amanat reformasi yang tegas menentang segala praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami mendukung penuh langkah Erick Thohir maupun kabinet di era Jokowi dalam program bersih-bersih. Jangan pernah gentar serangan fitnah itu, ujar Deki. Ifdal lebih lanjut menjelaskan, aduan yang dilayangkan pihaknya belum sepenuhnya diterima Bareskrim Polri, sebab ada pengajuan aduan tersebut masih ada beberapa berkas atau bukti yang harus dilengkapi. Aduan tersebut mempersangkakan Faisal dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal Undang-Undang ITE Pasal 27, pasal terkait pencemaran nama baik KUHP, kemudian fitnah, dan nanti akan dielaborasi dengan jauh dengan menyusul bukti, tungkas Fidal. Selain itu, Faisal Assegaf merupakan salah satu aktivis yang menjadi bagian pendiri Presidium Alumni 212. Ia juga rajin mengkritik penguasa dari masa ke masa, mulai dari zaman pemerintahan SBY Budiono hingga era Jokowi JK. Selain sering mengkritik penguasa pemerintahan, ia juga sering sekali mengkritik tokoh-tokoh NU.
mulai dari Ketua Umum PBNU hingga Gus Baha dan Gus Yaput. Faisal Assegaf pun pernah dilaporkan Nahdlatul Ulama atau NU ke Bareskrim Polri. Dia dilaporkan terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. NU telah mempertanyakan proses kasus yang telah berjalan sebulan lebih itu. Ia menyebut bahwa Faisal Assegaf telah melukai perasaan warga Nahdliyin atas tudingan NU yang disebut dia sebagai organisasi masyarakat yang menjadi lapak kepentingan duniawi. Ini menghina sekali. Bila saya simpulkan, kalau mau cari industri penerbit proposal terbesar Indonesia, datang ke PBNU. Nah, ini kan menghina sekali. Menganggap PBNU itu adalah produsen proposal terbesar di dunia. Ucap Rahmat. Begitulah kelakuan Faisal Assegaf yang sering mengkritik sana-sini tapi tidak memikir diri sendiri. Bagaimana Faisal Assegaf? Apakah Anda mau bertobat atau masih terus